Hai, gue Vira dalam segmen Taka. Di mana segmen ini gue akan bercerita tentang kisah-kisah horor creepy yang serem. Kali ini gue mau bercerita tentang pengalaman Rama dan teman-temannya. Mereka ke Gunung Salak sekitar 11 orang. Tapi mereka semua nungguin ya. Oke, jangan lupa like, subscribe, and comment ya. Kisah ini Rama alami bersama dengan teman-temannya ketika mendaki Gunung Salak pada bulan Agustus 2019. Mereka mendaki total ada 11 orang, di mana ada 7 pria dan 4 wanita. Singkat cerita, pada Jumat malam sebelum mendaki, mereka berkumpul dulu di villa temannya Rama yang bernama Jaki. Villa itu berada di kaki Gunung Salak. Besok paginya mereka bersiap-siap berkumpul di Curug Cikamea. Di sana mereka bertemu dengan rombongan lain yaitu temannya Rama. Tapi mereka mendaki duluan tuh. Jam 9 mereka mulai berangkat menuju ke jalur pendakian Curug Seribu. Jalur itu tidak resmi seperti jalur-jalur lainnya. Saat pendakian, kebetulan temannya Rama, si Jaki itu, dia tuh orang sana dan dia juga sering melewati jalur tersebut untuk menuju puncak Salak. Oh iya, jadi si Rama ini sama teman-temannya melewati jalur pendakian yang tidak resmi karena salah satu temannya Rama yang ada di rombongan itu merupakan warga Salak, yang si Jaki itu kayaknya ya. Dan biasanya jalur itu dilalui oleh warga hanya untuk ke Kawaratu aja, tidak melanjutkan ke puncaknya. Di jalur itu juga nggak ada simaksi dan asuransi, jadi kalau ada kecelakaan atau apapun itu nggak ada yang nanggung. Guys, jangan dicontoh ya yang dilakuin sama Rama dan teman-temannya ini kalau mau mendaki ke Gunung Salak. Mending lewat jalur resmi aja, oke? Jadi mereka tuh berangkat, terus sekitar sejam perjalanan, mereka sampai di pandan hutan. Pandan hutan itu kayak pohon pandan tapi banyak duri-durinya. Mereka melewati jalur itu selama 30 menit. Lalu mereka lanjut berjalan lagi dan ketemu sama 2 pendaki lain. Katanya mereka itu lagi ikutan event goat running. Goat running itu sendiri adalah event-event pelari-pelari gunung. Mereka lanjut jalan lagi tuh, lalu ngelewatin pohon tumbang yang besar banget dan di ujung pohon itu ada bekas-bekas bangunan. Setelah mereka lanjut berjalan lagi, mereka akhirnya sampai di Kawaratu sekitar jam setengah 12 siang. Mereka istirahat dulu tuh, ngopi-ngopi, ngemil, dan sebagainya. Setelah selesai istirahat, mereka melanjutkan perjalanan lagi. Di perjalanan, mereka ketemu dengan rombongan yang tadi, yang 11 orang teman Rama sama yang lain. Mereka menyapanya sambil terus melanjutkan perjalanan lagi. Hingga setengah jam perjalanan mereka sampai di Camp Bajuri. Camp Bajuri ini adalah pertemuan antara jalur Pasir Rengit dan jalur Cidahu. Juga tempat mata air terakhir. Mereka istirahat dulu sambil masak-masak, makan. Nah, kebetulan ada bapak-bapak dan 1 anak muda. Dia nyaranin Rama dan teman-temannya untuk ngecamp di Bajuri. Dan besok paginya baru submit. Bapak-bapak itu nyaranin kayak gitu. Karena selesai masak sekitar jam setengah 4 dan itu udah sore. Jadi lebih baik ngecamp dulu, baru besok paginya submit. Karena kalau kemalaman itu berbahaya banget. Nah, selesai masak, mereka mengambil air secukupnya dan jalan menuju puncak Salak. Mereka pun mulai memasuki area hutan. Treknya itu cukup berat karena mulai menanjak dan banyak akar-akar. Tibalah mereka di HM15 pada jam 5. HM adalah batasan jalur antara Bajuri dan puncak Salak. HM ini totalnya ada 15 dan 1 HM itu jaraknya 100 meter.
Jadi dari Bajuri menuju Puncak Salak itu sekitar 5 km kalau nggak salah. Nah, mereka istirahat dulu tuh di HM 15, lalu melanjutkan perjalanan lagi sambil bercanda-canda. Nah, bercanda mereka tuh agak sombong karena mereka nganggapnya tuh ini daerah mereka. Gak apa-apa lah ya, bercanda berlebihan juga, ujar mereka semua. Baru sampai HM 15 ke atas, temannya Rama yang cewek bernama Rena tiba-tiba nangis. Dia pingin pulang, gak kuat lihat jalurnya. Mereka pun memujuknya, daripada turun jauh, mending ke atas lumayan dekat karena dia itu cewek yang strong. Ya udah, akhirnya dia mau lagi tuh lanjutin. Mereka udah berjalan kurang lebih setengah jam dan sampai di trek yang pakai tali webbing gitu. Itu biasanya mereka sebut dengan tanjakan setan versi 1. Setelah ngelewatin itu, kabut datang. Hari mulai gelap dan gerimis. Nah, kebetulan di situ ada lapak yang lumayan lega. Mereka pun mendirikan bivak darurat untuk beristirahat karena udah gelap dan mau maghrib juga. Mereka sholat maghrib dan masak mie. Nah, tiba-tiba si Siva mulai menunjukkan keanehan seperti sedang melihat sesuatu dan tatapannya itu kosong. Langsung tuh Rama sadarin. Rama bilang, "Pak, lihat ke bawah aja, jangan lihat kemana-mana, hirauin aja," kata si Rama. Si Siva akhirnya nurut tuh dan lihat ke bawah. Oh iya, yang tahu kejadian itu cuma Rama aja ya guys. Setelah beristirahat dan hujan udah reda, mereka pun melanjutkan perjalanan lagi sekitar jam 7 malam. Treknya mulai terasa berat banget, ada jurang-jurang di sebelah kiri dan kanan. Tiba-tiba mereka bertemu dengan rombongan pendaki lain yang tektokan. Ada cowok dan ibu-ibu. Dia nanyain tuh ke rombongan Rama, apa benar mau terus sejalan ke puncak dan gak mau ngecamp aja di pos bayangan. Dia juga nyaranin lebih baik ngecamp aja di pos bayangan, soalnya udah malam dan penerangan rombongan Rama cuma pakai HP aja, jadi kalau hujan agak susah. Lalu pada saat itu mereka tetap bersikeras ingin ngecamp di puncak tanpa ngeliat fisik teman-temannya yang lain. Mereka ingin ngecamp di puncak karena tempatnya yang enak dan gak perlulah ada kata-kata submit lagi. Jatuhnya mereka rada egois ya. Oh iya, di perjalanan malam itu mereka tidak bercanda-canda lagi kayak yang sebelumnya. Mereka jadi lebih fokus ke jalur setelah ketemu ibu-ibu yang tadi. Sekitar di HM 26 di kanannya tuh kan ada jurang dan tiba-tiba sepatunya Cindy lepas. Mereka berhenti dulu dan mikir mau ngambil sepatu atau lanjut perjalanan. Karena sepatu Cindy itu masuk ke jurang yang lumayan agak dalam. Ya udah, mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dan salah satu teman Rama mengoper sepatunya. Dia mengalah memakai sendal. Lanjut lagi tuh perjalanan. Di situ aman-aman aja. Namun sekitar jam 9 malam saat sampai di HM 36, si Siva bilang, "Aduh, tasnya berat banget." Rombongan yang lain ngira dia tuh kecapean, jadi ngerasa berat tasnya. Terus sekitar 5 menit saat sedang istirahat, Siva mengambil Rama dan bilang, "Aduh, tasnya berat banget sih." Tiba-tiba Siva nangis, disertai juga suara cekikikan seperti kuntilanak keluar dari mulutnya. Alhasil semuanya pada panik tuh. Cewek-cewek yang lain nangis karena ketakutan. Kirain gue pada kesamber ini juga kuntilanak. Kebetulan di situ temannya Rama yang bernama Ahans ini lumayan agak ngerti soal kayak gitu-gituan lah. Dia ngampirin si Siva dan bacain surat-surat. Setelah beberapa menit, Siva mulai sadar tapi jadi lemes. Karena kejadian itu, akhirnya Rama sama si Ahans ini memutuskan untuk membawa Siva duluan ke pos bayangan. Setelah sampai di pos bayangan, Rama bertemu dengan rombongan lainnya yang berjumlah 11 orang juga yang tadi ketemu di bawah. Mereka udah bikin tenda dan lagi siap-siap buat masak. Rama langsung bilang, "Woi, tenda ceweknya sebelah mana?"
Mereka bingung melihat Rama dan Ahan ngos-ngosan sambil nunjukin, tuh di situ. Terus cewek-ceweknya juga pada bingung, kayak ini kenapa pikirannya. Akhirnya Hani ngelepasin tangannya si Siva. Terus tiba-tiba Siva pingsan, jatuh ke bawah dan dia langsung kesurupan lagi tuh. Tapi kesurupannya itu bukan nangis, dia kesurupannya kayak suara macan ngegerem. Nah, kebetulan di situ ada yang bawa daun bidara karena udah persiapan. Katanya daun bidara itu bisa menyembuhkan yang kayak gituan-gituan dah. Selang beberapa menit, Siva agak sadar tuh. Terus Rama manggil rombongan yang tadi dia tinggalin supaya cepat sampai. Karena takutnya rombongan-rombongan cewek-cewek yang lain itu ikut kerasukan. Rombongan Rama yang lainnya datang itu, tapi mereka nggak tahu kalau si Siva ini kerasukan. Terus ya udah, mereka memilih untuk tidak melanjutkan perjalanan lagi karena resikonya akan sangat besar. Mereka mendirikan tenda di situ untuk ngecamp. Di malam itu nggak ada lagi hal yang ganjal. Saat pagi hari sekitar jam 6:30, mereka mulai melanjutkan perjalanan lagi dan treknya mulai agak berat. Di kiri dan kanannya ada jurang. Juga ada tanjakan setan lagi versi kedua. Akhirnya 8:30 mereka sampai di puncak. Mereka berfoto-foto di situ. Di puncak itu kan ada kuburan Mbah Salak ya. Mereka sekalian ngirim doa di sana. Mereka pun turun dari puncak sekitar jam 11-an menuju tempat ngecamp. Dan di situ juga ada rombongan yang lain pada turun juga. Tinggal rombongan Rama aja tuh. Tapi sekitar jam 3:30-an Rama ternyata menyusul. Jadi di camp Bajuri rombongan Rama duluan yang sampai. Akhirnya rombongan yang lainnya juga datang. Dan sekitar 4:30-an Rama dan teman-temannya berunding nih. Karena merasa lapar dan memilih untuk memasak lagi. Karena kalau mereka pulang bakal kemalaman. Hani sholat tuh. Terus dia manggil Ariel dan Rama juga ikutan. Hani ini bilang kalau ini kemalaman, pasti mereka itu akan kena hal gaib lagi karena tadi pas turun si Caca ini lemes banget. Dia hampir kerasukan. Pada saat itu, Rama dan kawan-kawan mengkhawatirkan jika rombongannya terkena hal mistis lagi seperti semalam. Akhirnya mereka berunding tuh. Ya udah, bismillah aja katanya. Sebisa mungkin sebelum gelap mereka udah ngelewati kawah karena kalau makin sore kawahnya makin ngeluarin gas beracun dan juga di kawah ratu itu mistisnya yang paling kental. Nah, sekitar jam 5-an selesai masak dan makan, mereka lanjut turun. Dan sebelum itu mereka berdoa dulu supaya selamat. Pas turun ke kawah ratu, mereka kaget tuh karena di situ ada sesajen yang masih seger, kayak baru ditaruh lah. Di situ temannya Rama agak jahil, dia ngambil kain putih, ya semacam kain kafan yang ada di sajennya gitu. Tiba-tiba dia langsung mual-mual tuh dan si Siva ini marahin dia. Balikin lagi, jangan diambil. Kata adanya si Siva, waktu pas malam kejadian itu, Siva ini katanya tulang belakangnya renggang, jadi gampang kerasukan. Siva itu udah sering kerasukan di rumahnya. Katanya juga dia punya sesuatu yang buat ngejagain dirinya. Nah, mungkin penunggu Gunung Salak nggak suka kali kalau ada tamu dijaga kayak gitu. Di perjalanan, Rama paling belakang sama si Caca dan Ariel. Si Caca ini mulai lemes. Dia punya riwayat sakit, jadi sering minum obat saat kecapean. Itu juga resiko sih bawa cewek kayak gitu, terus lewat jalur tidak resmi pula lagi. Disadar-sadarin tuh, dikasih air mukanya. Cak, sadar Cak, sadar. Kayak mau kerasukan gitu. Akhirnya mereka beristirahat dulu. Karena pas juga lagi maghrib. Sambil nunggu azan maghrib, setelah azan Rama mulai berjalan lagi keluar dari kawah tersebut. Pas lagi jalan mereka keluar dari hutan-hutan mati kayak gitu. Nah,
Di situ tiba-tiba, dek, carrier yang Rama bawa tuh tiba-tiba berat. Kayak ada yang narik gitu ke bawah. Nah, mereka kan jalan terus sampai ketemu yang ada plesteran. Gue nggak paham sih plesteran yang dimaksud tuh apa ya. Nah, lalu di situ teman-teman Rama banyak cerita kalau di situ mistisnya kerasa banget. Kayak ada jin gede, syukuran pohon, dan mereka seperti dilihatin oleh sosok tersebut. Sesudah kejadian itu, mereka nggak berhenti dan lanjut jalan terus ngelewatin pohon tumbang. Pas di bekas camp yang ketemu sama 2 orang yang lagi get running itu, teman-teman Rama pada nyadarin si Caca yang mau kerasukan. Ini sih si Caca kayaknya mau kerasukan lagi deh. Terus ada Siva yang paling semangat nyembuhin orang kesurupan. Mungkin karena dia kayaknya tahu siapa yang bakal diincar sama penunggu. Sepanjang perjalanan, mereka bacain ayat-ayat suci Al-Quran sama sholawat-sholawat Nabi, dan si Ariel ini bilang kalau di belakangnya itu kayak ada yang ngikutin. Di situ kan kondisinya jalur-jalur tidak resmi ya. Hanya warga-warga lokal aja yang tahu. Terus yang 11 orang tadi itu kan duluan. Jadi Rama dan teman-temannya otomatis rombongan terakhir. Dan yang paling belakang ini si Ariel ya. Dia ini ngedenger ada suara tuh jalan di belakang. Kayak ada yang ngikutin, katanya pas turun. Terus mereka berjalan entah sekitar 2 jam sampai di pohon pandan. Nah, di situ kejadiannya banyak sekali yang aneh. Seperti ada suara nangis, namun Rama menghiraukan semuanya itu. Tapi di situ emang kerasa carry-nya si Rama tuh masih berat. Nyata si Iqwil sama si Rifki sama adiknya si Siva juga merasakan hal yang sama. Tasnya yang mereka bawa itu berat. Tiba-tiba Rena muntah-muntah. Rena disadarin dan dikasih minum dan teman-temannya suruh dia ke depan. Malah ngamuk. Dia nggak mau ke depan, nggak mau ngeliat ke depan katanya. Pas turun, dia cerita katanya ada yang berjajaran banyak orang di pinggiran pas mereka mau turun. Saat Rena muntah-muntah dan cuma dia aja yang ngeliat. Lalu mereka jalan lagi, tapi anehnya jalannya kok di sini-sini aja, nggak berhenti-berhenti. Aturan kan mereka ngelewatin 2 jembatan malah jadi 3. Terus dalam hati Rama bilang, kalau masih di situ lagi, saya mau bilang ke paling depan si Jaki kalau kita kayak disasarin. Pas dia bilang kayak gitu dalam hatinya, ternyata mereka akhirnya keluar juga tuh dari wilayah itu. Mereka akhirnya tiba di perkampungan warga. Nah, di sana itu emang gelap banget, gak tahu kenapa. Ternyata mereka baru tahu saat itu pas banget mati lampu se-Jawa Barat. Waduh. Oh iya, si Caca ini bilang kalau pas di pemukiman warga itu udah nggak ada anak kecil yang ngikutin mereka saat mereka itu kesasar. Jadi mereka lega banget tuh udah keluar dari zona tersebut. Dan pas sampai rumah warga, mereka beristirahat. Kalian tahu nggak? Ternyata pas tiba di titik awal Curug Cigamea, di sana mereka kan ketemu rombongan 11 orang yang tadi ya. Dan rombongan 11 ternyata nggak digangguin apapun, aman-aman aja. Oke, berarti yang digangguin itu cuma timnya Rama aja. Itu dia ceritanya. Ambil hikmahnya dari kejadian ini ya kalian semua. Jangan suka takabur. Oke, gue Vira pamit ya. Bye-bye.